Bab 7 Pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, lanjutan dan susulan. Bagian ke-1, pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Pasal 80 ayat 1, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat 2, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan atau D. Pemilih yang tidak memiliki KTPL atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan di DPTB dan DPTB memberikan suara di TPS. Ayat 3. Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Pasal 81 ayat 1, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ayat 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Ayat 5. KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada KPPS melalui PPK dan PPS serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi. Ayat 6. KPU Kabupaten Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS. Pasal 82 ayat 1, pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur atau hari yang diliburkan. Ayat 2, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS. Ayat 3, KPU Kabupaten Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan atau kepada satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang. Pasal 83 ayat 1, dalam pemungutan suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. Ayat 2, pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTB, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
Ayat 3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang. B. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. C. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial, panti rehabilitasi. D. Menjalani rehabilitasi narkoba. E. Menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. F. Tugas belajar, menempuh pendidikan menengah atau tinggi. G. Pindah domisili. H. Tertimpa bencana alam dan atau I. Bekerja di luar domisilinya. Ayat 4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib meminta formulir model A surat pindah memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. Ayat 5. Ketentuan mengenai formulir model A surat pindah memilih berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Pasal 84. Ayat 1. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak 1.000 surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden untuk setiap kabupaten kota. B. 1.000 surat suara untuk pemilu anggota DPR untuk setiap dapil. C. 1.000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil. D. 1.000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap dapil. Dan E. 1.000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota untuk setiap dapil. Ayat 2. Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Pasal 85 ayat 1 dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi. Ayat 2. KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan keputusan KPU. Ayat 3. KPU dan atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 86. Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS. Pasal 87. Ketentuan mengenai pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sampai dengan pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di luar negeri. Pasal 88 ayat 1. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80. Ayat 2. Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang. Ayat 3. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara ulang. Ayat 4. Formulir A. Model C. Kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. B. Model C. Hasil PPWP bertanda khusus. C. Model C. Hasil DPR bertanda khusus. D. Model C. Hasil DPD bertanda khusus. E. Model C. Hasil DPRD Prop
bertanda khusus. Model C hasil DPR A bertanda khusus. Model C hasil DPR P bertanda khusus. Model C hasil DPR PB bertanda khusus. Model C hasil DPR PT bertanda khusus. Model C hasil DPR PS bertanda khusus. Model C hasil DPR PP bertanda khusus, atau model C hasil DPR BD DPR PBD bertanda khusus, dan F model C hasil DPRD Kap Kota bertanda khusus, atau model C hasil DPRK bertanda khusus. Yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. Ayat 5. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan pemungutan suara ulang serta disegel dan dikunci. Pasal 89. Pemungut ayat 1. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Ayat 2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut. A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. D. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. C. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. F. Saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. G. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan atau H. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ayat 3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, saksi atau pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Ayat 4. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Ayat 5. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Ayat 6. Dalam hal penghitungan suara belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Pasal 90 ayat 1. Formulir A. Model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU. B. Model C hasil PPWP bertanda khusus. C. Model C hasil DPR bertanda khusus. D. Model C hasil DPRD Prop bertanda khusus. Model C hasil DPR A bertanda khusus. Model C hasil DPR P bertanda khusus. Model C hasil DPR PB bertanda khusus. Model C hasil DPR PT bertanda khusus. Model C hasil DPR PS bertanda khusus. Model C hasil DPR PP bertanda khusus, atau model C hasil DPR PBD bertanda khusus, dan F model C hasil DPRD Kap Kota bertanda khusus, atau model C hasil DPRK bertanda khusus. Yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. Ayat 2. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak surat suara
dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan penghitungan suara ulang serta disegel dan dikunci. Pasal 91. Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 sampai dengan pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di TPS. Pasal 92. Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 69 sampai dengan pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri. Pasal 93 ayat 1. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU A menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan B merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan MK. Ayat 2. Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan dengan keputusan KPU. Ayat 3. Alur pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan keputusan KPU. Pasal 94 ayat 1. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan. Ayat 2. KPU Kabupaten Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepada satuan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 95 ayat 1. Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih pada DPT, DPTB, dan DPK. Ayat 2. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTB, dan DPK. Ayat 3. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT, DPTB, atau DPK. Ayat 4. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pemilih yang pindah domisili atau sudah tidak berdomisili di kelurahan, desa, atau yang disebut dengan nama lain tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah memilih pada kolom keterangan dalam DPT, DPTB, atau DPK. Ayat 5. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTB, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. Ayat 6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi A. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang. B. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. C. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. D. Menjalani rehabilitasi narkoba. D. Menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. F. Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. G. Pindah domisili. H. Tertimpa bencana alam dan atau I. Bekerja di luar domisilinya.
Pasal 7, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib meminta formulir model A surat pindah memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada TPS tempat tujuan pemilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. Ayat 8, ketentuan mengenai formulir model A surat pindah memilih berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Pasal 96 ayat 1, surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak A. 1000 surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden untuk setiap kabupaten kota. B. 1000 surat suara untuk pemilih anggota DPR untuk setiap dapil. C. 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil. D. 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap dapil. Dan E. 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota untuk setiap dapil. Ayat 2, penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Pasal 97 ayat 1, dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi. Ayat 2, KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan keputusan KPU. Ayat 3, KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 98, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan dengan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan kampanye. Pasal 99 ayat 1, formulir A, B, C, D, E, F yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. Ayat 2, pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU MK serta disegel dan dikunci. Pasal 100, ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 101, ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 sampai dengan pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri. Pasal 102 ayat 1, KPU menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU. Ayat 2, KPU menyampaikan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada A. Mahkamah Konstitusi dan P. Bawaslu paling lambat 1 hari setelah keputusan KPU ditetapkan. Ayat 3, penyampaian keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampiri dengan A. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan B. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan atau nasional. Pasal 103 ayat 1,
dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU A menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU, dan B merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ayat 2. Jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan dengan keputusan KPU. Ayat 3. Alur penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan keputusan KPU. Pasal 104. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten Kota. Pasal 105. Formulir A. Model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. B. Model C hasil PPWP bertanda khusus. C. D. E. F yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. Ayat 2. Dalam bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan penghitungan suara ulang MK serta disegel dan dikunci. Pasal 106. Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 52 sampai dengan pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 107. Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 99 sampai dengan pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 108 ayat 1. KPU menetapkan hasil pemungutan suara ulang dengan keputusan KPU. Ayat 2. KPU menyampaikan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Mahkamah Konstitusi, dan B. Bawaslu paling lambat 1 hari setelah keputusan KPU ditetapkan. Ayat 3. Penyampaian keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampiri dengan A. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang, dan B. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan atau nasional. Bagian kedua, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Pasal 109 ayat 1. Dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Ayat 2. Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti. Pasal 10 ayat 1. Dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibat seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Ayat 2. Pelaksanaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara. Pasal 111 ayat 1. Pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan 110 dilaksanakan setelah dilakukan
penetapan penundaan. Ayat 2. Penetapan penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara dilakukan oleh A. KPU Kabupaten Kota atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kelurahan desa yang disebut dengan nama lain. B. KPU Kabupaten Kota atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Atau C. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kabupaten kota. Ayat 3. Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ayat 4. Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi. Pasal 112. Pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.